Halo, kali ini saya akan sharing cara membuat program untuk menampilkan bilangan genap di Python. Tapi sebelumnya kita belajar flowchart-nya dulu. Kita mulai. Di sini kita perlu input berupa batas bawah dan batas atas ya. Nanti agar bisa menjawab pertanyaan berapakah bilangan bulat antara 3 dan 9. Batas bawahnya 3, batas atasnya 9. Misal kita masukkan seperti itu. Setelah itu X-nya kita isi dengan batas bawah. Jadi X nanti yang akan kita tampilkan jika dia genap. Kita cek apakah X ini kurang dari batas atas. Nah, jika batas bawah dan batas atasnya beda, maka harusnya iya dulu ya. Oke. Misal iya, jika jawabannya iya, maka dicek lagi apakah X ini jika dibagi 2 itu sisanya 0. Terus oh iya, misal iya, maka print X karena dia genap kan. Kemudian X-nya tambah dengan 1. Bagaimana jika tidak? Jika misal X ini dibagi 2 tidak sisa 0, artinya dia bilangannya ganjil, tidak perlu dicetak, tidak perlu ditampilkan. Sehingga langsung saja tambahkan dengan 1. Kemudian lanjut ke ini. Cek lagi setelah ditambah ini, apakah X-nya masih kurang dari batas atas? Jika iya, lanjutkan lagi, cek lagi. Jika genap ke sini, jika ganjil ke sini, tambah lagi, dan seterusnya. Sampai dia X ini sama dengan batas atas atau lebih dari batas atas. Artinya di sini syaratnya sudah no kan. Kita bisa set di sini X kurang dari sama dengan gitu ya, agar batas atasnya ikut. Dalam hal ini sedang tidak kita set, jadi bebas sebenarnya. Oke. Jika ternyata dia sudah tidak memenuhi syarat ini, no, artinya program selesai. Oke. Flowchart-nya hanya ini ya. Flowchart untuk menampilkan bilangan genap. Baik. Saya akan menggunakan Android ini untuk program ya, kode programnya. Jadi saya pakai PY Droid 3 di sini. Saya menggunakan PY Droid 3. Oke. Pertama kita masukkan batas bawah ya sebagai input. Artinya kita tambahkan BB itu adalah sebuah input, harusnya nulisnya ini ya, input gini. Kemudian kita minta masukkan batas bawah. Oke. Tetapi karena ini masih berupa string, maka kita perlu konversi dia menjadi bilangan bulat dulu. Jadi kita jadikan integer. Jadi integer, siapa yang diintegerkan, yang dibulatkan itu. Nah, hal yang sama kita lakukan dengan batas atas. Batas atas itu adalah sebuah konversi ke integer dari sebuah input yang kita minta masukkan batas atas. Oke. Kemudian kita set X-nya sama dengan batas bawah. Kemudian kita menggunakan while misalnya. Kita bisa menggunakan for sebenarnya. Kita pakai while untuk ini. Ketika X masih kurang dari batas atas, kurang dari mana ini? Kurang dari, adakah? Ini kurang dari batas atas, maka kita beri perintah. Apa yang dilakukan? Kita print nilai X-nya, kemudian kita tambah nilai X-nya itu, kita tambah dengan kita tambah dengan 1 seperti itu. Kemudian kalau seperti ini
masih belum jadi bilangan genap karena ini nanti akan menampilkan semua angka ya, sehingga kita perlu beri syarat di sana. Setelah X kurang dari PA itu kan masih ada syaratnya lagi. Apakah X jika dibagi 2 sama dengan 0? Nah, ini kita beri syarat lagi. Apakah X kalau dibagi 2 itu sisanya 0? Jika iya, maka print X. Ini saya turunkan, kemudian X-nya ditambah dengan 1. Jika tidak, maka print X ini tidak akan dilakukan. Jadi kita cek apakah bisa jalankan. Masukkan batas atas, tadi contohnya adalah 3, kemudian batas bawah ya, batas atasnya adalah 9. Oke, jalankan. Kita punya 4, 6, 8. 2-nya kok nggak ikut? Karena kurang dari 3, karena batas bawahnya 3 ya. 4, 6, 8, seperti itu. Oke, coba kita jalankan lagi. Bagaimana jika batas atasnya 10 misal ya? Jika batas atasnya 10, maka nilainya tetap 468, karena syaratnya tadi kurang dari. Jika syaratnya kita buat kurang dari atau sama dengan, maka kita bisa ikutkan angka 10 itu. Jadi tentu saja flowchartnya juga harus diubah ya, flowchartnya. Oke, kita lihat 3, 10. Oke, yeps, 10-nya jadi ikut. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin, alah gitu aja kok dibuat program, kan kita bisa nulis sendiri. Oh iya, bisa nulis sendiri, tapi ada keistimewaannya program seperti ini ya. Jadi misal batas bawah kita masukkan 3, batas atasnya kita masukkan 1000, bisa nulis sendiri. Saya cepat loh. Oke, jadi ini bisa secepat ini. Jadi itu adalah gunanya program pemrograman. Kita bisa melakukan beberapa hal dengan lebih cepat. Oke, demikian sharing untuk kali ini tentang bilangan genap menggunakan Python.